Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Dan bersama Kang Asik teman-teman, biasa apapun dan bagaimanapun keadaannya, kita asikin saja, kita luaskan saja perasaan dan segala kemelut kita seluas sawah ini. Dan tentunya kalau kita membuat konten video itu ya ternyata tetap teman-teman. Jadi sebagaimanapun indahnya, bagaimanapun canggihnya editing dan lain sebagainya, yang pertama manakala kitanya bukan orang terkenal, manakala kitanya bukan public figure, apalagi YouTuber pemula, ya jangan aneh kalau viewernya atau yang nontonnya masih sedikit, ya wajar saja. Jadi istilahnya kita balik lagi kepada diri kita, kita tanyakan kita ini siapa. Tapi minimal yang harus saya kasih sampaikan bahwa pagi ini apapun itu tadi konten videonya harus bernilai, harus ada value-nya katanya. Jadi Kang Asik pagi ini akan berusaha memberikan semacam value. Jadi value itu ada manfaatnya kali ya. Untuk konten kreator pemula, untuk YouTuber pemula. Nah, ini biasanya teman-teman, kalau kita itikannya berangkat dari awalnya adalah ambisi, apalagi ambisius, ingin menghasilkan uang, ingin menghasilkan nominal melalui platform YouTube dengan suguhan video-video kita, itu sih bagus, berambisi sih boleh. Yang tidak boleh itu, yang Kang Asik rasakan itu adalah kitanya jangan terlalu ambisius teman-teman. Karena apa? Kalau ambisius berangkat dari awalnya, berangkat dari niatnya sudah bernafsu, kita ingin benar-benar menghasilkan uang melalui monetisasi. Ya siapa yang tidak mau seperti itu? Semua juga, termasuk saya sendiri, termasuk Kang Asik, adalah begitu membuat akun di YouTube, membuat konten video, ya di samping hobi itu tetap ingin menghasilkan. Minimal ya, kalaupun tidak menghasilkan, pernah monetisasi lah. Karena teman-teman perlu ketahui, kalau setelah monetisasi itu adalah perjuangan kita di platform YouTube yang sebenarnya, apalagi tadi yang ingin menghasilkan. Wah, ini yang terberat itu bukan di awal. Teman-teman kan suka pada ngomong, termasuk saya juga dulu seperti itu. Bagaimana sih ingin cepat monetisasi? Bagaimana sih kita ingin cepat menghasilkan uang melalui platform YouTube? Memang tujuan awal ya seperti itu, siapa yang gak mau? Apalagi kita sering scroll lihat konten video orang, lihat akun orang. Wah, ini sudah kebayang, ini kalau iklannya yang muncul iklan-iklan bagus ya teman-teman, yang lewat di beranda mereka. Kemudian iklannya itu kan macam-macam, ada yang bisa di skip, ada yang bisa dilewati. Ini yang mantap itu ketika iklan lewat di beranda kita, iklannya itu semau dia. Tidak bisa di skip, tidak bisa di stop, itu yang mahal, yang Asik rasakan. Nah, iklan yang datang ke konten video kita itu ya ternyata tergantung tadi adalah algoritmanya yang disukai oleh YouTube. Pertanyaannya kadang-kadang algoritma itu kalau secara teori, secara definisi teman-teman mungkin sudah bisa ya. Tetapi kalau kita memprediksi bagaimana sih supaya kita bisa mempunyai algoritma YouTube pada akun kita, pada konten video kita, itu sebetulnya setelah Kang Asik analisa, atau karena mungkin Kang Asik yang bodoh ya, belum piawe, jadi masih misterius ya teman-teman. Kadang-kadang Kang Asik membuat, misalnya kalau Kang Asik riset, ini Kang Asik mau membuat apa namanya, semacam tutorial membuat thumbnail ya, ini lagi banyak digemari nih oleh netizen, oleh YouTuber pemula khususnya. Kang Asik buat dalam durasi yang tidak terlalu lama dengan editing yang cukup, ya dimaksimalkan lah kira-kira. Ternyata leset, viewernya malah sedikit. Tapi ketika Kang Asik begitu, agak kesel kadang-kadang ya membuat konten video di ruangan apa adanya, yang ngomong
bukan berarti kemana saja ya, tetapi tetap diarahkan karena sesuai dengan niche ya, berbicara tentang YouTuber pemula. Ngomonglah ceritanya, memberikan motivasi sama teman-teman ya, berangkatnya awalnya dari keluhan sendiri sih sebenarnya, diomongkan, diceritakan dengan durasi yang cukup, duduknya juga santai, ya mata kadang kemana saja nggak fokus. Ternyata pernah ada konten video seperti itu, viewernya kalau tidak salah ya itu tadi ya sekitar 10.000 lebih mungkin ya, banyak di situ yang komentar. Nah teman-teman, begitu viewernya banyak, yang nontonnya banyak, itu secara otomatis pertama jam tayangnya itu bener-bener melonjak cepat ya. Nah, hal itu bisa kita lihat di YouTube Analytics, di YouTube Studio. Nah makanya kita juga harus sering-sering membuka YouTube Analytics adalah sebagai daripada evaluasi konten video kita. Itu untuk jam tayang ya. Kemudian untuk thumbnail, kemudian untuk subscribe-nya juga, ya itu secara otomatis begitu jam tayang banyak sampai beberapa ratus jam, berarti yang nontonnya juga kan banyak. Nah biasanya kalau orang yang mencari tentang tema yang kita suguhkan itu, kalau puasnya Kang Asik katakan itu tadi, value bernilai, mereka walaupun video kita yang disuguhkan istilahnya lambat, kemudian durasinya panjang, tetapi yang disampaikan yang mereka butuhkan, kemudian kita menyampaikannya pelan-pelan. Kadang kalau terlalu cepat juga ya tidak disukai ya, apalagi tutorial. Nah itu adalah mereka dengan tanpa paksaan, tanpa diminta melakukan subscribe pada konten video kita. Begitu mereka melakukan subscribe pada konten video kita, ya mereka pasti dijamin itu nontonnya lama. Nah makanya begitu ada beberapa keuntungan, kalau nontonnya lama, durasi jam tayang kita bertambah, kemudian mereka subscribe. Ini satu konten video saja bayangkan, itu bisa mencapai ada yang minimal pernah 50 lebih lah ya, 50 subscribe satu video itu, bayangkan teman-teman, dengan jam tayang cukup lumayan. Jadi kalau dulu Kang Asik pikir ini untuk mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe itu harus banyak konten video yang kita ciptakan, harus banyak materi yang kita siapkan, kemudian niche-nya mana harus satu tema. Kalau dulu ya susah amat pemikirannya. Nah ini berpesan sekali Kang Asik kepada teman-teman YouTuber pemula yang mulai mengawali membuat konten video di akunnya. Jadi santai saja lah ya, karena urusan subscribe, urusan jam tayang itu adalah tergantung daripada ya kita sendiri. Maksudnya kita di sini adalah tergantung konten video yang kita suguhkan. Jadi jangan pernah meramalkan, jangan pernah atau memprognosa, lebih bahasa kerennya itu ya, bahwa kita harap-harap cemas dan lain sebagainya. Ya sudahlah, kita jalani saja. Yang penting itu tadi, kita harus membuat konten videonya jangan terlalu susah lah, jangan terlalu yang sulit-sulit, yang kita bisa saja. Kayak Kang Asik nih sambil lewat lah, orang mau seneng atau enggak ya gimana lagi, memang ini yang kita bisa membuat konten video. Dan yang disampaikan itu khususnya nih Kang Asik misalnya di YouTuber pemula, tidak tentang editing video atau tentang visual grafik ataupun tentang teknik-teknik lainnya lah. Kalau kita melulu di sana jenuh teman-teman. Jadi setiap niche itu yang penting kita ada nyerempet lah. Misalnya kalau YouTuber pemula ya ngomongin YouTuber pemula. Sebetulnya kalau seperti ini misalnya, ini background kita adalah kan pesawahan. Jadi bisa saja kita berbicara tentang juga teknik pertanian atau bahas gulma dan lain sebagainya misalnya, atau tentang pengairan atau tentang apa sajalah. Jadi Kang Asik ini benar-benar sama teman-teman itu berdasarkan pengalaman yang sudah dilalui. Jadi supaya kita konsisten membuat konten video yang gampang-gampang saja, yang ringan-ringan saja, yang kita bisa, yang kita mampu. Yang penting, nah ini sekali lagi untuk YouTuber pemula yang baru membuat akun, yang baru membuat konten video, diupayakan kalau belum monetisasi itu adalah
durasinya minimal kalau bisa adalah 10 menit dan bagusnya adalah sampai 15 menit. Kadang-kadang juga banyak yang berpendapat, iya kalau 10 menit 15 menit kelamaan. Iya kalau konten videonya menarik, kalau tidak malah orang semakin jenuh. Banyaklah persepsi, banyaklah pendapat. Akan tetapi ketika kita membuat konten video kadang-kadang di bawah 5 menit, di bawah 3 menit, apalagi jelek, kemudian siapa yang nonton, mana durasinya pendek. Jadi sama saja sebetulnya. Jadi berdasarkan pengalaman Kang Asik, teman-teman boleh saja scroll mencari informasi dan lain sebagainya. Tetapi kita harus punya pendirian, harus teguh pada prinsip, apa sih yang kita mampu, apa sih yang kita bisa, apa sih yang kita suka, itu dibatasi teman-teman, disesuaikan dengan komitmen niche kita, konten video kita yang akan kita buat. Kalau kita scroll terus, cari terus, itu lama-kelamaan juga sebetulnya berdampak ke psikologi kita ya. Kadang-kadang kita sudah punya semangat nih di salah satu konten video bahwa jadi YouTuber pemula itu harus seperti ini, A, B, C dan lain sebagainya. Kita semangat misalnya, kita mencari lagi YouTuber senior yang lain, kemudian ketemu lagi nih misalnya, harus ganti misalnya, beda dengan video yang kita temukan di awal. Itu akan berbeda karena apa ya, masing-masing konten kreator, masing-masing YouTuber mempunyai pengalaman yang berbeda. Akan tetapi kan tujuannya sama. Ya nggak, ingin monetisasi, ingin jam tayangnya lama atau tinggi, ingin subscribernya banyak. Sebetulnya itu adalah sama saja. Jadi pada tujuan akhirnya adalah ke sana. Akan tetapi balik lagi, lain konten kreator, lain YouTuber, itu lain pula adalah karakter, lain pula adalah kebiasaan yang dibawakan, lain pula adalah hal yang disampaikan berbeda. Tentunya dalam hal baik itu gambar ataupun materi seperti ini. Jadi jangan terlalu kita ini kaku, banyak pemikiran dan lain sebagainya. Yang penting kita membuat konten. Asal yaitu tadi, dari misalnya durasi seperti Kang Asik ini udah berapa nih? Udah 12 menit 26 detik. Masa sih satu kalimat pun tidak ada yang nyangkut walaupun ngomongnya misalnya belepotan. Masa sih tidak ada hal yang menarik ataupun ada yang diambil dari materi konten video ini? Sepertinya Kang Asik yakin, walaupun 1 detik, 2 detik, 3 detik mungkin ada. Kita hitung jeleknya aja. Bagaimana ya Kang Asik kalau kita membuat konten video, tiba-tiba orang itu misalnya dari 10 orang itu yang gak sukanya 5 orang. Semua komentar yang 5 orang, ya komentarnya kalau bagus, ini jelek, kan kita malu katanya. Membaca pesan-pesannya atau komentar-komentarnya. Kita balik lagi, kita pertanyakan lagi kepada diri sendiri. Jadi konsekuensinya jadi YouTuber itu, konsekuensinya jadi konten kreator itu bukan melulu hal yang positifnya yang kita ambil. Iya kalau bagus kita punya finansial. Iya kalau bagus kita adalah dikenal orang, dikenal publik. Iya kalau bagus kita disenangi orang. Itu adalah hal-hal yang bagusnya. Tidak usah kita perhitungkan kalau hal yang bagus, karena apa, tidak menyentuh mental. Nah ini hal yang jelek. Bagaimana hal yang jeleknya? Itu adalah sama-sama adalah sebagai konsekuensi daripada konten kreator atau YouTuber. Ya kita terima sajalah, orang mau ngomong jelek, mau ngomong bagus dan lain sebagainya. Kita sikapinya dengan hal-hal yang biasa saja. Karena apa? Biar hati kita tenang, biar kita tetap berkarya, biar kita tetap produksi konten video. Jadi sampai video itu banyak. Minimal setidaknya kalau kita sering berbicara di depan kamera atau sering latihan ngomong dan lain sebagainya, itu lama-lama akan menjadi kebiasaan yang terasah teman-teman, kebiasaan yang terlatih. Dan terus terang saja Kang Asik dalam membuat konten video ini agar efektif dan efisien, Kang Asik akan coba langsung upload, jadi tidak diedit dulu. Jadi nanti kita evaluasi hasilnya seperti apa. Jadi ngomongnya tanpa terkonsep, jadi ngomongnya tidak dipersiapkan skripnya apa yang akan Kang Asik sampaikan. Jadi tidak. Yang penting Kang Asik hari ini adalah membuat konten video itu adalah 15 menit. Jadi bajunya ini udah beberapa konten video sama. Cuma
backgroundnya saja yang berbeda. Karena apa? Kang Asik berupaya untuk membuat konten video minimal adalah 3. Di samping itu Kang Asik aktif juga di FB Pro, jadi sambil membuat foto-foto buat FB Pro ataupun video, karena di FB Pro teman-teman waktunya sedikit, 1 menit sampai 2 menit juga sudah cukup. Tetapi tentunya dengan konten video yang berbeda, jadi jangan sampai sama dengan yang di YouTube karena itu akan menjadi konten yang berulang. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Berjumpa kembali di konten video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.